Karena hukumnya nggak boleh saksi pasif. Kalau saksi pasif tak sah nikah. Sama aja lah itu. Maka dalam masalah nikah ini aja tolong perempuan keluar dulu, jangan gabung satu ruangan ini. Kalau misalnya ada perempuan laki-laki kumpul kita sini, fasik lah namanya. Sementara rukun nikah 5, 2 saksi adil, nggak boleh fasik. Apa fasik itu melakukan yang haram. Kalau bercampurlah kita gini, itu enggak kita ini setidak-tidaknya menjalankan ibadah, jangan campur. Kalau nggak boleh di mana-mana masjid ceramah, campur semuanya kan. Kalau nafsu kita enak orang di sini aja lah semua ngapain campur, bisa. Tapi kalau kita bersepandangan dengan yang bukan muhrim, apa hukumnya? Haram, haram berarti fasik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu para rasul ya. Atau kita ambil banding semakin tinggi ilmu seseorang, makin berat cobaannya. Salah sedikit aja besar apanya ya. Makanya ngaji pun sama ini. Kalau sudah tahu jangan buat salah. Besar kenanya. Itu mungkin Nabi Nuh 40 tahun tak diangkat di kepalanya. Gara-gara itu dia, ya Allah, anakku. Ya. Hai Nuh, nggak wajar kau seperti orang jahil kau, kata Allah Ta'ala. Dia mikirkan anaknya bisa menyelamatkan anaknya kan. Itu doa terakhir Nabi Nuh. Ya Allah, anakku ya Allah. Nggak mau naik ke perahu. Jangan kau seperti orang jahil, kata Allah Ta'ala. Nggak wajar kau seperti itu. Karena anaknya sudah murtad itu. Namun gimana jadinya murtad? tentara sulit laksanakannya. Udah naik ke kanan, bakal tenggelam semua ini. Enggak lah, itu ada lagi bukit. Dia lupa ayat itu rasul. Perintah Nabi kalau kita langgar murtad. Udah lah, jangan coba-coba. Itu kalau bertauhid hati-hati ya. Kalau masih terkerjakan juga yang haram itu akuilah haramnya. Ya Allah nggak apa-apa, jangan. Nabi Nuh kayak gitu. Udah ngerti ya? Nah, kalau kita nggak ada apa-apanya, kalau Nabi nggak bisa lagi ukurannya itu. Sama dengan orang ngaji ini pun. Jangan buat salah, udah tahu dikir juga ada. Terkena ada boleh 1000 kali lipat. Itulah kajian kita yang lalu. Itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, kekasihnya, kasih Allah Ta'ala, menghina ia akan satu hapuh. Maka beberapa masa takut ia dengan tadaru. Ia hingga menangislah Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim. Maka kata Jibril, hai Ibrahim, adakah kau lihat kekasih menyiksa ia akan kekasihnya dengan neraka? Kata Jibril bilang sama Nabi Ibrahim. Maka berkata Ibrahim itu, apabila aku ingatlah akan dosaku, lupalah aku akan kekasihnya. Lupa aku sama Rasul. Nah, gitu para nabi itu nanti begitu tuh. Banyak lupa orang udah luar biasa apa tuh perang Masar tuh, huru-hara yang luar biasa itu, banyak yang lupa. Begitu ngerinya ya. Awal perasaan yang berkali gitu ya. Ini contoh. Nah, Nabi Ibrahim apa lupa dia. Udah. Oh, turunkan gak usah dari Rasul, gak usah Nabi lagi ya. Kemudian Bal'am adalah ia apabila mengangkatlah matanya ke langit. Bal'am ini kalau diangkat ke kepala dan ke atas, niscaya melihatlah ia akan aras Allah Ta'ala. Dan pada tempat duduk mengajar ia itu 12.000 peluk dawat. Anak muridnya 12.000 orang. Maka segala mereka yang menyurat ilmu daripadanya, maka cenderunglah ia kepada dunia juga. Saya Bal'am ini kena juga dari bantai dunia ini ya. Walau begitu hebatnya tinggi apanya keramat dia ini, saya Bal'am ini sampai dia anugerah kalau tas menit no doanya apapun nggak pernah tolak. Bal'am kabulkan Tuhan langsung. Dibantai dunia nih dan meninggalkanlah yang akan hormat bagi seorang wali Allah Ta'ala. Maka dijatuhkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam laut kebinasaan hingga selama-lamanya. Nggak tanggung-tanggungnya Bal'am. Cerita singkatnya, karena dia sudah dianugerah Allah Ta'ala, saya Bal'am ini, apapun doanya nggak ditolak Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi
dengar kabar raja itu tempat dia tinggal ini bahwa Nabi Musa mau datang dengan bala tentara. Nabi Musa luar biasa kebesarannya udah ya, takut raja, cuman diperangi kan pasti kalah Nabi Musa dengan bala tentaranya. Dia cuman minta doa sama Nabi Musa sama Balaam, suruh dia berdoa sama Allah Ta'ala. Doa dia kan gak ditolak gitu lah kan, mintalah menteri kerajaan, wakil raja lah, tolong doakanlah supaya Musa jangan masuk. Maupun murtad itu nggak boleh ya. Tapi kalian jangan bercerita ini, nggak mau dia disuruh doakan Musa jangan masuk. Udah tahu, udah mabul doanya ini. Ini lebih bikin rusak kita. Makanya perempuan itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak istri itu fitnah bagimu. Fitnah itu apa? Menghalangi ibadah kita. Tampillah raja, apa ratu ya, istri raja. Bahasa kita aja lah, bang, biar aku yang ngapain nyobanya dia. Nggak mau sebab lama biar aku bang nyoba ya. Dah kata kau lah, kata silat suami. Pilihlah dia, istri raja ini menjumpai Syekh Balaam. Menjumpai istrinya. Nah, bukan Syekh Balaam, tentang istrinya tanya. Dibawa 1 taslim emas, lengkap lah ya. Segala gelang, kerabu, cincin, semua ada. Bu, ini ada hadiah untuk ibu. Hati-hati ya, kita belajar tauhid, setan masuk mulai tauhid. Belajar tasawuf, setan masuk mulai tasawuf. Fikih, melalui fikih. Dia lebih ahli lagi ya. Jadi dia jadi takluknya sama perempuan. Perempuan nggak tahan dengan kayak gini. Ada apa nih bu? Gini, nggak payah. Kau minta tolong sama suami kau. Tolong doakan supaya Musa jangan masuk mari. Bilang aja gitu. Tapi nggak mau dia. Kok sedoa itu? Katanya, gini. Bilang sama dia. Kalau kita berdoa macam mana pun, kalau nggak tentuan Tuhan tidak kan tidak kan? Betul nggak nih? Kita coba. Kalau kita nggak apa-apa. Kalau udah kelas wali, jangan coba-coba lagi. Pasti kena. Bilang aja sama laki kau. Kalau kau berdoa, dia mau berdoa, ambil mau hartanya. Urusan makbul nggak ada urusan makku tuh. Kau bilang. Kau bilang sama laki kau, kalau berdoa pun dia, kalau tidak kan katakan tidak juga kan. Iya juga ya kan. Nah, didatangnya lah Bang. Bang, abang tolong doa. Nggak bisa murtad gede. Kan itu kan bahasa kita ya. Gini bang, kalau abang doa pun, kalau tidak kan tidak kan. Saya ingat tauhid macam mana? Iya kan, kita kan berencana aja, ketentuan itu jalan. Iya juga ya kan. Nah lupalah dia bahwa dia doa itu gak pernah ditolak. Bahwa doa lah dia, sesat Nabi Musa. Itu diceritakan dalam Al-Quran. 40 hari Musa dengan bala tentara musim-musim gitu aja. Baru tersentak dan ini udah sini-sini aja kita nih. Nah, munajatlah ke Tuhan. Kalah lah Balaam sama Nabi Musa ya. Nabi Musa minta. Baru nampak jalan sampai. Nah, begitu hati-hati dalam kehidupan dunia ini ya. Hati-hati ya, Ri. Kau bakal menempuh ini. Pakai keyboard apa enggak ini? Enggak pakai keyboard, enggak ada duit apa emang kena agama? Dilarang agama. Nah, gitu ya. Pegang kuat-kuat ya. Jadi awas. Maka disebut dalam Al-Quran bahwa anak istrimu fitnah bagimu. Fitnah itu menghalangi. Udah, contoh lain lagi. Kita contohkan. Siapa di antara kita yang saat inilah ya. Dapatlah uang dari mana nggak tahu kita 100 juta. Nah, Heran. 100 juta. Kau udah lama kerjakan Heran ini ada hadiah sama kau. 100 juta. Apalah niat kau waktu itu? Ini kan uang mendadak, ini bukan uang apa-apa nih kan. Tiba-tiba aja. Baguslah aku sumbangkan 50 juta untuk masjid yang lagi dibangun. Kan gitu kata kita kan. Itu laki-laki gitu. Cuman bilang sama istri, Dek, gimana dapat 100 juta ini? Yang 50 juta, sumbang kita masjid ya. Ya, apanya bang Dede? Paling tidak gitu kan. 50 juta pula. Pegang 10 juta pun payah, ya kan. Ngasih masjid. Ya kenapa? Gak usah segitulah kalau pernah ngasih ya. Kenapa kurang? Kurang. Awas. Padahal uang tiba-tibanya itu padahal. Bukan hasil kerja, bukan hasil enggak. Nah, begitulah kalau tanya sama perempuan gitu. Kalau semana pun gitu ya kan. Udah kena kau kan? Pak, apa narik ini? Beli HP lah Pak, ya kan? Hilang HP ya kan? Nah, tangan nolak.
Dan coba yang kayak gitu. HP itu setan gepeng. Dah pernah balik saya bilang. Banyak hanyut manusia dibantu setan. Kan awal kita kasih main itu. Sekarang anak kecil ber-HP semuanya. Malas banyak ngurus-ngurus. Mau makan, kali makan, pegang HP deh. Kasih game, main. Sulangi, tenang anak tadi kan. Ada tamu datang, kasih HP. Bantilah situ semua. Awak nggak ngerti HP ya, anak ngerti kali HP ya. Ingat kali tangannya main HP. Udah, hati-hati. Maka disebut dalam Al-Quran, awas, anak istri itu fitnah bagimu. Udah. Nah, banyak terhalang kita itu ya. Kalau istri yang soleh, dek, abang dapat hadiah nih 100 juta. Maksudnya infaklah tuh, wakafkan ke masjid 50 juta. Semuanya lah bang, ya. Semuanya apa orang tiba-tiba aja, anggap aja nggak ada. Lebih itulah harta kita. Karena harta kita itu kita wakafkan, itulah harta kita. Nah, ini nggak ada, bukan harta kita nggak ada apa-apa. Harta kita tuh mana yang kita sedekahkan? Harta kita. Kalau itu berhitung kita sekarang. Mana banyak sedekahkan sama yang lain-lain? Nah, yang lain. Harta kita itu, terlagi mati. Mana harta awak? Nah, tapi kalau untuk yang lain, oke lah ya kan. Gara-gara nggak bisa jalan, terkira kaki sikit. Orang kaya lah pula, buat luar negeri nih, luar negeri aja lah. Sini payah nggak baik-baik, buat luar negeri. Pulang dari luar negeri bukannya sembuh, jalan pun tak bisa lagi ya. Yang parahnya nggak bisa bercakap, stroke. Kok jadi kayak gini? Air mata aja mengalir ya. Berkata dalam hati, tapi orang nggak ngerti. Cepatlah ke sedekah harta ini, ntar gimana mati aku nih deh kan. Dia nangis. Lota di ruang tamunya kan. Apalagi nggak ada kesempatan lagi, sekarang lah. Selagi bisa berbuat. Ini nggak sempat. Itu maka dikatakan Nabi, yang namanya kebajikan jangan tunda. Kalau tunda nggak jadi banyakan. Kalau penjadi udah berkurang, nggak segitu lagi kan. Kita ini sebelum dapat ya. Kalau udah dapat dah proposalnya banyak masuk ya kan. Untuk ini banyaklah masalah itu. Sehingga 100 juta pun kurang itu. Kalau dihitung itu kurang lagi nih. Orang nafsu ditanya nggak pernah cukup. Lembah itu jadikan emas semua kata Nabi. Nafsu ditanya kurang. Tetap kurang. Sudah? Meningkatkanlah ia akan hormat bagi seorang wali Allah. Maka dijatuhkan Allah Ta'ala akan dia di dalam laut kebinasaan hingga selama-lamanya. Itulah sebab alhasil murtadlah dia jadi binasa. Jadi kepala selama-lamanya. Iyalah, baik. Maka hati-hati jaga keimanan. Kalau masih terlakukan juga yang haram, jangan katakan halal, nggak apa-apa, jangan ya. Haramnya haram lah, simpanlah. Taubatlah sama Ta'ala. Kita ini kan tergagah. Tahu arti tergagah? Diatur, bukan mengatur. Apapun rencana kita, ketentuan yang jadi ya. Allah berbuat sekendaknya. Itulah hukum akli. Maka tili olehmu dengan hatimu, hai murid, hai budiman, akan bahaya dunia dan celakanya. Bahaya dunia dan celakanya. Ad-dunia matul urur. Dan ingat olehmu dengan sungguh-sungguh hatimu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam berdosa ya satu dosa. Maka menangislah ia hingga menumbuhlah rumput daripada air mata sampai tumbuh. Bukan tangguh nangisnya ya. Sampai dari air mata yang jatuh sampai tumbuh rumput. Dan berkata, ya hai Tuhanku, tiadalah kasih engkau akan tangisku. Dengarkan ceritanya, betul cerita ini ya. Apa kata Nabi Daud? Tiadalah kasih engkau akan tangisku dan tadarukku, kata Nabi Daud. Maka jawab Allah Ta'ala, lupa engkau akan dosamu, Daud,
lupa kau dengan dosa kau ya, kata Allah Ta'ala. Dan ingat akan tangismu, tangis kau yang kau ingat. Nampak bedanya nih? Lupa kau, yang nampak kau tangis sudah hebat kali, aku nangis sudah. Lupa kau sama dosa kau, kata Allah Ta'ala. Dan ingat akan tangismu. Wali tiada diterima tobatnya, itu 40 hari. Dan setengah 40 tahun, ada yang bilang 40 tahun lama tak diterima tobatnya. Itu para rasul. Jangan salah sikit aja. Itu Nabi Yunus itu telan ikan itu gara-gara itu, belum ada perintah tinggalkan kaumnya, tinggalkannya. Nah, ada ke kapal, digil-gil kali pun umat ini tinggalkannya. Belum ada perintah. Nah, rasul nggak boleh tinggalkan, belum ada perintah, tinggalkannya. Nah, ada ke kapal, numpang. Akhirnya ditelan ikan Nun ya. Nah, itulah riwayat Nabi Yunus. Cuman kita jangan bercerita itu. Apa yang diamalkan dalam perut ikan tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyak dibaca. Jadi kalau kita punya masalah besar, bacalah itu banyak-banyak. Siasan itu saya bekal sama dia. 3 yang mesti kau amalkan tetap insan. Istighfar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngerti kau Roman? Ngerti? Nah, banyak-banyak baca. Memang kita sendiri menyalimi diri. Izin Ustaz, itu pengakuan dosa diri Kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan menaikkan engkau ya Allah ya. Akulah menyalimi diriku sendiri. Bukan pengakuan tapi kita renungkan. Betul kita yang buat menyalimi diri sendiri. Renungkan. Maka kita ngaku sama Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala kita ngaku. Sampai kata Nabi, tiada syafaat melainkan tobat. Maksudnya apa? Nggak akan datang pertolongan tuh. Kalau kau nggak ngaku salah lah. Jadi tiada syafaat, tiada pertolongan melainkan kau tobat. Artinya aku salah. Ini aku salah kita. Kalau tanya kita, aku nggak nyalimin diri, kata kita. Coba renungi. Ada orang sakit kepala. Segala obat sakit kepala, nggak baik-baik pening. Sakit di kepalanya. Salah obat apa salah dia ini? Nah, coba renungi balik. Kan udah pernah saya sampaikan. Dokter yang ahli nggak ngobati penyakit. Tapi sebab penyakit. Kenapa sampai kayak gini kali kau? Utangnya banyak. Menyalimin diri apa enggak? Gini, Pak. Ini Balkon ini kan kisahnya pada zaman Nabi. Nah, Berarti segitu parahnya kalau umat Nabi Musa itu berbuat kesalahan begitu fatal langsung neraka. oh, gini. Tadi saya dari mula. Semakin tinggi kau tuntut ilmu, makin tinggi pula lah cobaannya. Nggak main-main ini ya. Jadi cobaan bagi orang yang ngaji dengan tak ngaji beda. Ini udah nggak apa-apa. Kalau ngaji beda. Double-double kenanya. Yang udah tahu kok dilanggar. Kan gitu kan. Makan riba boleh apa enggak? Kok lama kali jawabnya. Riba boleh apa enggak? Tidak, enggak boleh. Diambil juga. Itu arti sama saja ngajak Allah Ta'ala perang. Sini kau Tuhan. Enggak perlu dilaku haram. Maaf permain kau. Gitu bahasanya. Kok kasarnya. Cocok diapain manusianya? Cocok disenangi susah. Nah, makanya jangan coba-coba. Itulah awal kehancurannya. Udah, Roni. Jadi gini, Pak. Kelebihannya kita ini istilahnya dikasih Allah kemuliaan karena jadi umat Nabi Muhammad aja. Itu satu. Yang kedua untuk ilmu ini banyak kali kelebihannya. Dengan adanya ilmu lah kita tahu mana yang salah mana yang benar. Betul enggak? Maka nggak ada lebih tinggi dari untuk ilmu ini. Dengan ada ilmu itu yang bela kita itu apapun masalah. Kok bikin ini jangan. Kita bikin juga astagfirullah. Gitu jadinya. Maka saya bekali sasan dengan istighfar banyak-banyak san. Istighfar banyak dosa apa enggak? Banyak. Ngakulah sama Allah Ta'ala. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Banyak kan terjadi di sana nanti. Maka berserah di sama Allah Ta'ala. Tiada daya upayaku ya Allah melainkan pertolonganmu. Tolonglah aku. Apa kalau kita mau? Nah, coba kiaskan itu apa normalnya. Sekiranya dapat ilmu. Tiada daya upayaku ya Allah itu artinya ya, tolonglah aku. Apa kau yang mau tolong? Sampaikanlah hajat kau sama Allah Ta'ala. Dan tanpa ada ragu. Karena Allah semua serba maha ya. Itu mungkin kalau minta sama Allah Ta'ala jangan ragu.
100%, compel sedikit nggak bisa. 99,9% pun nggak laku kalau tauhid. 100%. Jadi Ustaz, kalau kita sudah tahu hal itu salah, tapi kita belum bisa untuk meninggalkannya, bagaimana itu Ustaz? Tobatlah. Bilang sama Allah Ta'ala itu. Ini pertanyaan Pak Hanafi tadi ya. Kita tahu salah, tapi payah kali kita meninggalkannya. Ya. Kan gitu kan. Kalau nggak bilang lagi yang lain. Tambah lagi. Kita boleh dicontohkan Ustaz? Nah, Boleh dicontohkan? nggak usah lah. Nggak usah ya. Udah. Kita udah cukup juga. Udah ngerti kan secara umum. Ada satu dosa yang kita tak bisa ngelakkannya. Tetap dia dikerja. Macam mana ini? Nggak macam-macam mana jawabannya. Itu budaya ngaji. Dengar kan ini ya. Itulah kita adu sama Allah Ta'ala. Kalau lebih mengetahui Allah, aku nggak bisa aku ngelak dengan ketentuan kau ini. Ampunlah, tunjuklah jalannya. Nah, maka minta sama Allah Ta'ala, lepaskanlah aku dari segala masalah yang merugikan. Tugas kita minta. Ya, ini sekali lagi saya sebut ya Pak Hanafi ya. Kalau ulang-ulang capek. Kita terkadang didatangi rasa resah, gelisah, susah, payah, apalagi yang huruf A. Gundah. Apalagi? Resah, gelisah, susah, gundah, payah. Galau enggak? Kecuali kau tambah A. Galau A ya. Udah saya bilang pakai H. Lelah. Udah. Itu semua siapa yang jadikan? Nah, dengar Pak Hanafi. Jawabannya tadi nih. Siapa yang jadikan yang resah gelisah di dalam diri? Allah Ta'ala kan. Maka kembalikan kepada Allah Ta'ala balik. Itu kuncinya. Yalah kalau memang mengetahui bagaimana rasa gelisah ini di hati ya. Sehingga huruf A. Cabutlah dari diriku. Tersiksa aku karenanya Allah. Itu tugas kita minta. Terjadi juga. Nggak apa-apa masuk surga. Kok bisa masuk surga? Itulah yang munajat. Perintah Allah sama Nabi Musa. Musa, pergi kau datangi kampung ini. Pergi kau ketemu sana. Ada sana orang yang meninggal. Nggak dimandikan orang itu. Nggak dikapankan. Nggak dikuburkan. Dicampak ke tempat sampah. Tempat pembuangan tai. Kerbu. Itu seorang waliku kata Allah Ta'ala, mati tak dimandikan, tak dikapankan, nggak disemayangkan, dicampakkan orang itu pelak mainnya ke pembuangan tai keruh. Pikir Nabi Musa ke sana. Sampai sana, ada orang meninggalnya. Ada, mana dia? Kami campakkan. Kok capai? Itu bajingan tengik, udah bajingan tengik kan? Karena ada juga bajingan nggak tengik. Ini bajingan tengik, ada para kali kan? Ya Runi. Ya Allah bagaimana lah ini gitu. Kalau enggak betul kata orang-orang penduduk itu, maka kami campakkan, nggak mau kami mandikan, nggak mau. Tapi kata itulah waliku, kau petugaskan kau mandikan, kapankan, sholatkan, tanam, kata Allah Ta'ala. Musa kata Allah Ta'ala. Ilmunya ini perlu kita tahu. Jangankan dia, sampai akhir zaman kapan? Sekarang inilah, sampai akhir zaman nanti, bilang sekarang ini. Kalau ada orang yang munajat seperti dia ini, ampuni dosanya. Macam mana munajat dia sama Allah Ta'ala rupanya? Kan itu kan. Sampai segitu dia ampuni Allah Ta'ala. Udah orang kampung bilang bajingan tengik segala macam. Macam mana munajat dia Allah? Nah, kata Allah Ta'ala dia asal tiap malam dia sipar minta Allah Ta'ala, tolong laku ya Allah. Macam mana ini? Aku tergagah dengan ketentuan kau. Apapun rencana. Kau lebih mengetahui bagaimana aku tak suka dengan ini. Tahu Allah Ta'ala. Kalau begitu Allah sebentar kita suka apa nggak suka kan? Nggak suka aku dengan ini. Tapi itu yang terjadi, tak bisa tidak. Kalau masuk neraka macam mana lah kalau ini Allah? Kalau nggak kau ampuni aku. Kau lebih mengetahui kalau ada perintah pun orang biasa dengan orang alim itu kudulukan. Ada dosa di depan nggak mau ku kerjakan, tapi tergagah aku dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bisa kita elakkan? Nggak bisa. Contohnya apa, naik kereta lah. Kita nggak ada niat kita masuk ke lubang, masuk kena paku kan? Nggak ada kan? Tapi kalau kita kena paku, gimana laku nih? Itu sampai kata Allah Ta'ala ya Musa, jangankan dia, sampai akhir zaman nanti, kalau kayak gitulah doa sama aku, ampuni dosa ya Allah Ta'ala. Dapat ilmunya udah, mungkin kita jangan putus asa. Udah, Pak Hanafi. Asal jangan yang haram kita halalkan, murtad ini. Sedikit aja apanya nih, makanya perlu belajar tauhid. Kata si istri bilang suami yang nggak mau sholat, bang sholat kenapa sih bang? Alah nantilah, ya udah sholat aja kau dulu. Besok gitu lagi, udah urusin aja masing-masing dosa tanggung. Kata si suami,
Tapi namanya istri nggak pernah putus asa. Bang, sholat kenapa bang? Bising kuping suaminya. Kalau nggak sholat aku kenapa? Kafir. Udah murtad deh. Kalau masih diakuinya wajibnya, belum murtad. Kalau nggak sholat aku kenapa rupanya itu? Murtad aja udah. Wajib syahadat balik. Bisa syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak. Tarik lagi di mana tempat dia jatuh. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya sholat itu wajib. Tarik di mana tempat jatuh. Baru sahih. Islam, baru sah imannya. Udah. Jadi hati-hati cakap. Sehingga kalau kata Allah Ta'ala sama Nabi Muhammad, Jibril bilang sama kasihku itu, umatnya, andaikan dosa yang memenuhi langit dan bumi itu banyaknya, kalau dia minta ampun sama aku ampuni, itu Allah. Jadi apa alasan kita nggak minta ampun? Karena ada putus asa itu murtad itu. Kenapa bisa murtad? Nggak usah kau nanya lagi, dia biar saya jawab. Lama kali kau nanya, nggak sabar saya. Karena menafikan oleh Maha Kuasa, menafikan oleh Maha Pengampun. Karena ada orang itu udah putus asa kali dalam mantalas, aku udah banyak ahli dosa, aku udah calon nerakanya aku nih. Nah, kalau anak ikhlas kali ya sholat segala macam, dia rasa udah banyak ahli dosa, nggak ada, entah apalah, dia pernah putus asa. Nah gitu ya. Jadi Ustaz, ketika seorang itu putus asa itu kan kita berikan ke tauhid, Allah Ta'ala juga menjadikan. Udah, terus. Kau nggak ngantuk nih kan? Kau nggak ngantuk nih ya? Nah. Udah terus, tanya lah. Nah ini gimana nih kalau seperti ini? Jadi masuk setan mas. Tadi saya bilang, kalau kita belajar tauhid, setan masuk melalui tauhid. Belajar fikih masuk melalui fikih. Tasawuf masuklah dari tauhid ya kan. Gimana kau tuh? Nanti itu pun asal jadikan ya kok. Itu masuk setan ke sana. Apa tadi colong liputan itu biar tambah duduk dia. Semuanya kan Allah Ta'ala yang jadikan. Nah. Pak Sulat tadi kalau kita contohkan kan Pak Hanafi bilang, jika orang berdosa, hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan. Maka itu jangan diakui. Obatlah kan gitu. Nah, ketika orang berputus asa kepada Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Ta'ala yang jadikan. Nah, udah. Nah, ini gimana nih situasi kita menyikapinya itu? Udah. Mudah-mudahan semuanya dengar pertanyaan dia nih ya. Supaya dapat ilmunya semua. Udah. Pertanyaan saya dulu itu. Saya gitu nanya dulu. Penting kepada saya Tuhan. Kenapa? Sementara jalan ada dua, kanan atau ke kiri. Kan itu Allah Ta'ala ngasih apa nama kita. Kalau kanan, ngajilah kita bilang dapat pahala masuk surga. Kalau ke kiri, dapat dosa masuk neraka. Cuman nih. Tapi pada kita mau ngaji padahal jatuhnya ke kiri juga bukan ke kanan. Cuman ini akhirnya. Kan itu Allah Ta'ala kan? Iya, betul. Kalau secara tauhidnya iya. Tapi Allah melihat kita kan. Apa kata Nabi? Kalbu mu'minun baitullah. Hati orang mukmin tempat tilik Allah Ta'ala. Kemana nak kita maunya? Nak kita itu dinilai. Sampai di simpang, nak kemana kau? Jujur kau jawab. Wah, aku mau ke kanan, betul. Tengok ke kiri, ya. Ada yang bening lagi telanjang bulat kan? Nggak bisa main kasar gitu biar paham. Macam mana? Ke kiri apa kanan? Bening. Iyalah, itu anak mana? Maka kita sholat pun itu Allah lihat hati kita betul mengusu apa enggak. Kena amal yang terima kan yang ikhlas kan. Oh cepat-cepat, hati-hati normalnya. Jangan buru-buru kalau sholat. Karena kalau nggak ikhlas nggak diterima. Betul aja sholat. Jadi Ustaz, berarti ketika orang yang berputus asa tadi pun dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dengan keputusasaannya itu dia tobat, tetap diampunkan juga. Ampun. Macam kita sholat lah. Kita lupa bahwa Allah Ta'ala melihat nak kita kemana, nak usuh apa enggak. Adakah nak kita tuh ingin dapat nikmat dalam sholat apa tidak? Ini saya ulang lagi ya. Maka ketika kita sholat berdiri sholat, pertama hakikatnya siapa yang jadikan kita berdiri sekarang? Allah Ta'ala. Kurniamu ya Allah, apalagi sampai tengah malam ya. Kalau nggak kena Allah Maha Pengasih Penyayang, nggak didirikan ya kita. Sementara banyak orang tidur ya, kita bangkit mau sholat. Kita sholat apa terserah lah, udah. Sholat kita. Allahu Akbar. Ada niatnya udah, puji Allah Ta'ala, nggak baca dulu. Kurniamu ya Allah ya. Nah, berikanlah aku kenikmatan dalam sholat ini. Berikan pula aku manfaat daripada sholat yang aku kerjakan ini. Doa kita di situ, baru kita baca.
pun nggak baca Bismillahirrahmanirrahim langsung, a'udzu dulu ya. Mesti berlindung juga sama setan tadi. Entah berlindung sama Allah pun masuk juga dia ya. Masuk. Apa yang kita kerjakan masuk dia. Kenapa aja? Masuk hayani itu. Ini semua melanda semua orang. Ahmad Ibnu Hambal pun gitu. Mazhab Hambali. Nah. Tahu jemaah sembahyang, adiknya mau parakah. Tahulah dia bos adik mau parakah sembahyang nggak berjemaah. Bila semua orang makan berjemaah orang tuh kan. Mak, ini buat malaku aja nih mak kata. Ya. Bilang kan adiknya, kenapa? Mau parakah dia kata. Aku kenal loh aku buka murid aku. Iya, mau parakah kau kata maknya. Iya mak, kenapa? Berdarah dia sembahyang. Ngapain aku sembahyang mana orang berdarah? Kok berdarah? Ngerahit dia. Jadi kalau ya, sebanyak-banyak hit 15 hari 15 malam, sekurang-kurangnya 1 hari semalam. Jadi kalau 2 hari datang lagi ngali itu dia, kan berdarah kan. Ngapain aku berimam sama orang yang lagi berdarah gitu. Itu kelasnya. Itu juga. Dia kok tahu? Tahu lah, saya pun tahu sama kau. Tahu abangnya itu adik mukorakah dan adiknya tahu abang mukorakah. Biar kasih ilmu paling dasar kali sama kau ya. Ada orang keling, supir Cina. Jangan anggap saya apalah. Kata. Saya tahu lah dari hati dari nyonya lah. Kata. Saya tahu dari hati nyonya apa. Ah, kalau kau tahu saya kasih kau 100.000. Betul. Nah, apa dia mati saya? Nah, saya pasti nggak mau sama saya kan ini. Kok banyak kali? Kasihlah 100.000. Betul kan? Mau dibilang enggak betul, aku mau sama kau mau gitu. Sudah. Itu dengan mudahnya Eri. Kau berapa YouTube mudah kali padahal. Kalau mau tahu, nanti punya istri tahu mengamalkan apa tidak kau tahu. Bisa tahu. Walau banyak kayak Eri, saya tahu mana yang ngamalkan mana enggak. Yang ngasih tahu siapa Allah Ta'ala, bukan saya hebat enggak. Allah Ta'ala ngasih tahu. Ke saya enggak. Jadi pas ngamalkan mana enggak. Secara mendasarnya kalau ada yang ngaji ini ya kalau umurnya pun 60, muka 30. Kalau orang nggak ngaji, umur 30, muka 60. Bisa, kau tengok istri kau, makin cantik pun enggak? Nah, berarti dia amalkan wudhu itu. Apa ya? Enggak kau amalkan ini. Kenapa bang bilang enggak? Abang kau tahu lah, enggak berubah muka kau. Malah macam nenek-nenek, aku tahu kan? Jangan, itu jangan bilang. Karena istri yang udah ngaji kan dipakainya itu kan. Kalau dia pakai alat makeup segala macam, aduh, nggak asli itu. Basuh muka pertama ini saya ulang-ulang nih. Kalian pun bilang ulang-ulang sama istri sama anak ya. Basuh pertama wajib, basuh kedua sunat. Ya Allah, ampunlah dosa sebab muka aku ini. Basuh ketiga sunat juga. Ya cahayakanlah muka aku di hadapan suamiku ya. Itu makeup mau kena hujan, kena panas nggak luntur kan. Itu luar biasa. Maka tambah-tambah cantik. Istri nggak ngamalkan, dia rugi sendiri. Dia rugi. Itu ya. Nggak pernah luntur dengan kena hujan atau kena panas. Kalau pakai makeup itu pakai bulu mata palsu, kena hujan, kena panas mana? Kena hujan dia jatuh. Kalau panas pun dia ngeliat pakai ini macam mana? Bulu matanya habis berselema ya kan. Suami pun nggak tanda usahakan orang lain. Berselema, rontok bulu matanya, rontok. Jadi gimana? Mana bagusan? Udah kan? Apalagi saat sekarang, maka jangan tengah foto-foto perempuan di Facebook ya. Nggak ada yang jelek, cantik semua. Cantik, begitu cantik pun glowing ya. Coba tengok ke rumahnya, nggak tanda, bang tanya sama dia, pada dia tanya kan, nomor nanti dia rumah sana. Saya lah, bukan akhirnya. Nah, itu bisa diketahui, bisa. Kau tengok aja istri kau. Kalau nggak diamalkan ya kaji. Sama-sama lah kita ini. Nah gitu ya. Ustaznya selalu ngomong, buktikan coba yang saya bilang itu.
Orang yang umurnya 30 tahun, muka-muka 60 ada. Ada apa banyak? Taunya kau kan. Ketat aja mukanya kan. Sampai di jiran saya itu ada itu. Dan ketawa, senyum pun nggak pernah tahu saya kapan dia senyum misalnya. Saking parahnya, ketat aja. Kerjanya ngojek. Kata istri kalau dapat nggak sekian nggak usah pulang. Mesti dapat sekian baru pulang. Macam mana dia mau ketawa lagi? Senyum pun nggak sempat saya. Kalian kita jiran saya itu siap subuh udah keluar ya, duduk dari pasar, HP-nya gini, nunggu panggilan orang, sampai malam itu baru pulang. Kalau dapat setoran ya, kalau enggak. Nah, tersisa dengan ganti dunia deh kan. Kata sisa deh kan. Jadi dia jangankan ketawa, makanya ketawa nikmat. Dari Allah Ta'ala bisa ketawa, alhamdulillah. Karena udah ada contohnya, jangankan kita senyum ada nggak sempat. Kamu mau tahu orang yang bilang ya tunjukkan ini orang yang bilang tahu kau. Lah kau nggak perlu tahu, itu aja. Sampai senyum pun nggak sempat. Parah kali. Di dunia nih, karena bilang Allah Ta'ala udah kok. Dunia mata urur, dunia itu tipu daya aja, ditipu dunia ini habis-habisan. Aduh. Jadi di kitab ini kan kita baca tadi para nabi ini kan punya salah dan dosa. Ini salah dan dosanya ini kan bagaimana kan? Ada juga yang mengatakan semua para nabi dan rasul kan maksum dari dosa. Terpelihara. Jadi yang sama kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada dosa, tapi sama dia udah berat kali. Seperti contoh Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim tuh Namrud itu nggak bisa nampak istri orang cantik, Nabi ya, masa itu. Jadi dia berjalan istrinya. Siapa ini kita balas tentang saudaraku? Kalau saudara nggak Nabi ya, kan nopo dia itu pun nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Terus sekali kesalahan nangis dia habis-habisan untuk menyelamatkan istrinya, saudaraku, betul saudara. Padahal nggak nopo dia kan saudara itu kan, saudara sesama Islam. Itu bisa berarti pandangan kita dia sebenarnya nggak ada dosa. Nggak ada. Tapi di sisi Allah Ta'ala dia berdosa. Berdosa. Jangan kau makan bahuli itu kata sama Nabi Adam ya. Kalau kau makan kau nanti berdosa. Kata iblis apa? Bodoh kau di toko-toko hei. Itu kalau makan itu kau kekal di surga, makan bahuli itu biar tahu ya kau. Makan terpelihara, makan sangkutlah di sini ya. Dapatlah warisan sama kita, maka laki-laki ada. Nggak ada gelannya, Hawa telannya. Gelannya, bunting lah deh ya kan. Kalau gitu tadi dari rahim yang satu kan, asalnya. Dari rahim Hawa kan. Terus ya. Lagi pun mesti wajib dimakannya itu kalau secara hakikat. Kalau nggak mana ada kita ini. Sekarang nggak bisa kita belajar nih, kita dalam keadaan transfer aja boleh. Misalnya kita mau ngambil barang, karena udah malam, tapi mau tidak mau kita pakai ATM itu untuk transfer orang, boleh nggak? Itu nggak itu. Ini kita Tanjung Balai nih. Sultan, kita Tanjung Balai ya. Tidak. Maksudnya gini, saya kan mau ngambil barang. Ya. Posisinya kan udah malam ini. Kan nggak mungkin saya ke rumahnya daerah Bini kan. Jalan satu-satunya transfer uang. Boleh. Lalu ATM. Jadi yang dibilang perdagangan tadi, apakah kita ke ATM tadi? Enggak. Saya pakai alat ATM. Karena ini ATM ini kan dia di lingkungan masuk ke bank gitu. Karena kan haram untuk meminjam ke bank. Kalau ke bank nggak haram. Yang haramnya di mana tuh? Makan uang ribanya. Kalau ke bank masuk kaki kiri, kena hina itu ya. Dia pakai kaki kanan makruh hukumnya, masuk kaki kiri. Makanya saya bilang mau ke Tanjung Balai kok ya. Ini kita bukan di situ tadi nih. Iya jadi untuk lebih paham yang awal tadi, agak tadi. Jangan nanti orang nanya di mana, saya jadi di mana.
Yang paling mudah jawabnya. Kalau kau ditanya orang kayak gitu, bilangnya nggak tahu, kata guru. Guru saya bilang gitu, nggak tahu. Apa gak heboh-heboh kau pikirannya? Pesan awak ibu banyak kali, nggak tahu. Kalau bisa kau bertanggung jawabkan, silakan. Nggak, jangan. Jadi juga karena Allah ada lainnya lebih baik tidak tahu ya. Udah nggak tahu ya udah. Kok gitu kan? Kau ngaji lah kau, biar kau tahu. Aku masih ngasih tahu itu salah. Jangan kan orang lain, orang tua kita aja pun sekarang ngaji aja pun dia nggak risih. Iyalah. Apalagi model kita ini. Ngaji apa nih? Ngaji apa yang ngaji? Masih lumayan kok nanya gitu. Itu ada bunda saya tuh, lupa pula kampungnya di mana. Sampai dibilang dia ngaji sesat ini, aliran sesatnya orang itu. Sesat. Karena saudara bisa selamat, dia mau nikah, jangan campur laki-laki perempuan. Itu aliran sesatnya. Karena hukumnya nggak boleh saksi pasi. Kalau saksi pasi tak sah nikah. Sama harganya lah itu. Maka dalam masalah nikah ini aja tolong perempuan keluar dulu, jangan gabung satu ruangan ini. Misalnya ada perempuan laki-laki kumpul kita sini, fasik lah namanya. Sementara rukun nikah 5, 2 saksi adil, nggak boleh fasik. Apa fasik itu melakukan yang haram. Kalau bercampurlah kita gini, itu enggak kita. Ini saya tidak menjalankan ibadah, jangan campur. Kalau nggak boleh di mana-mana masjid ceramah, campur semuanya kan. Kalau nafsu kita enak, orang di sini aja langsung ngapain campur, bisa. Tapi kalau kita bersepandangan dengan yang bukan muhrim, apa hukumnya? Haram berarti fasik. Nah dibikinnya gitu. Apa ini aliran sesatnya orangnya? Nggak pernah nengok TV kurasa ya. TV itu tontonan bukan tuntunan. Makanya kalau di TV, aduh. Udahlah laki-laki perempuan, inilah laki perempuan. Nah, diambil selendang, tutupkan ini ya. Ya. Nah, tengok. Saksinya siapa itulah yang nggak bisa bilang Al-Fatihah ya. Dan lainnya. Cuman itu. Itu jadi saksi. Prabowo ya. Ngeri-ngeri. Campur laki-laki perempuan semua. Jadi sama kita pada umumnya ingat bahwa TV itu bukan tuntunan, tontonan. Dan jadikan tuntunan. Kok jadi tuntunan bahaya kita. Ini share ini heboh nih. Aduh nggak ngerti. Sepening lah. Kepala saya pun pening usahakan kau saya bilang. Entah hukum apa dia pakai kuah itu ya. Share ini bisa pakai idah. Jalan masa idah kau dulu. Buat surat perceraian kau. Jalan masa idah. Pernah kalian dengar laki-laki ada idah? Ini sekarang gila ini. Udah gerem deh saya dulu. Laki-laki boleh kawin nunggu-nunggu idah kok ya kan? Saya bilang sama istri saya, nanti kalau abang meninggal, nggak nunggu apa, biar dengar CPI ini, nggak usah ditanya, abang nikah lagi di situ. Pengen ikut ya sahabat, belum ditanam istrinya, nikah ada langsung. Kenapa dia nikah? Bukan tomak dengan perempuan ya, supaya yang tertulis dia duda. Tetap dia punya istri, itu tujuannya. Meninggal istrinya, dia ijab kabul. Nikah siri, sekarang nggak boleh nikah siri, ada peraturannya, tangkap. Cuma nggak ngerti. Tak apa-apa lah. Itu yang sah, terus benar. Memang kalau kata orang parah kali, belum ditanam lagi istrinya, udah nikah lagi. Nah, contoh belum tukar nilai, tahankannya jadi kan. Sabar dulu. Karena mikir nanti kata orang apa, mesti merah lagi tanah kuburan dulu. Bukan sahabat tadi itu supaya dia yang tertulis dia duda. Gitu. Karena posisinya itu kalau orang yang lama-lama ruginya banyak kali. Sholat atau ibadah seorang yang berumah tangga dengan yang lajang 70 kali lipat. Dan Allah sangat benci dengan duda, sangat kasih kepada janda, kan beda kan?
Tapi kan takdir itu di tangan Allah. Dah terus, Jodoh itu belum ada. Kita udah berusaha. dah. Tapi kalau belum ada, Kau bilangin diri kau apa ini orang nih? Nah, jangan. Ada dekat saya terus sama diri saya Ustaz. Jadi, Ya, ketentuan Allah itu kan belum dapat. Udah berusaha gitu. nah udah lah. Tugas kita sebagai hamba selesai. Berdoalah kau. Wajib Allah ngabulkannya? Enggak. Kalau kita nggak usah berdoa, rugi jangan. Karena doa itu ibadah. Jadi berdoa pun mengatakan ibadah. Jadi gini Sir, mencari jodoh ini lebih bagus pakai fikih aja lah ya, jangan tasawuf apa jangan Enggak gitu. Enggak gitu. Di pandang segi tauhidnya langkah rezeki petuanan di tangan Allah Ta'ala. Kerjakanlah. Jangan asal jadi. karena kan Bang Irmi berdasarkan poin aja, jangan fikih ya. Bahwa dia pakai dua-dua. Tiga-tiga dipakai. Fikih, tauhid, tasawuf. Kau jangan salah sangka sama dia. Fikih dipakai. Tauhidnya juga dipegangnya kuat. Tasawufnya juga. Tinggal kita nunggu undangan dari dia aja lah. Amin. Jumat ini nikah lah dia. Mau saya tanya pakai keyboard apa enggak? Enggak. Bagus lah. Karena enggak ada duit apa kena Allah Ta'ala enggak mau dia. Karena Asrat Al-Samad pun cerita dia pengen undangan datanglah dia orang wajib kan. Tapi baru sempat masuk ke ruang undangan itu, keyboardnya nyanyi apa? Pecah 1000 ya. Pulang saya balik itu. Kau nggak tahu pecah 1000, masa kau tanya udah nggak tahu bagus lah. Apalagi menganjal hati kau, lapang semuanya kan. Kalau kita niat baik, kalau kita niat kita itu baik, sesuai dengan hukum syara. Kalau memerlukan dana, Allah sediakan dananya. Kalau memerlukan waktu, Allah sediakan waktu. Semua sediakan Allah Ta'ala. Bagaimana tadi Om? Kemudian Nabi Daud, ya itu ya. Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam marah, ya akan sekali marah. Juga. Maka digelap Allah Ta'ala akan dia di dalam perut ikan 40 hari lama, telan ikannya. Itu Nabi Yunus. Padahal menyudah ya dengan Tuhannya, dengan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang kalau kita baca, kalau kita dalam keadaan kepayahan, bacalah ini ya. Udah Pak Nabi, baca ya. Yang udah pasti dapat pahala kalau bacanya. Hingga minta syafaatlah padanya segala malaikat. Malaikat turun tangan, ya Allah tolong ampun. Adapun harap itu maka jadilah ia daripada rahmat, tiada kepujian seperti Ashabul Kahfi pula. Apabila larilah mereka itu kepadanya dari raja, niscaya memulialah Allah Ta'ala itu akan mereka itu, hingga anjing yang mengikut akan mereka pun ikut dapat juga sepadannya. Nah gitulah ya. Nah, jadi kalau kita jumpa amalan-amalan seperti ini, untuk supaya kita amalkan lah. Apa masalah yang berat kita hadapin? Ada yang berat, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada orang dioperasi, mesti dioperasi, duit pun tak ada. Kemana? Baca aja itu, dibacain. Alhamdulillah semua penyakit. Kan Allah Maha Penyembuh kan, semua maha dia. Ini kadang-kadang kita lupa. Maka yang saya sampaikan selalu nggak cocok semua orang. Kalau sakit ngaji, nggak cocok, tak apa-apa. Ya. Kalau punya masalah ngaji. Kadang ngaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapi. Tambah nggak cocok lagi ya kan. Tambah pening kepala pun gitu kan. Ya kan. Nah, coba buktikan Pak. Kalau sakit ngaji. Apa dalil saya mengatakan itu? Karena sakit itu siapa yang jadikan sakit? Allah Ta'ala. Yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Nah kita ngaji, kita sakit nih. Cocok disembuhkan apa enggak? Nah itu kalau terang logis masih sembuh. Kita punya masalah. Yang buat masalah Allah Ta'ala.
Ya kan, itu kan ikatnya ilmu ya. Yang suruh ngaji Allah Ta'ala, ngajilah. Selesailah masalah kita itu. Nah, dan seterusnya. Nah, kita logikanya mudah-mudahan aja padahal agamanya. Mudah Pak Hanafi. Segala sesuatu kembalikan kepada terbalik. Ya ada murid saya perempuan, kalau dipikir-pikir nggak cocok lah, nggak kawin deh. Umur udah 30. Cantik orangnya, putih cantik. Macam diidam-idamkan saudara kau itu lah, putih ya kan, yang penting putih, cantik ya kan. Cantik. Dia bertanya sama saya gini, Ustaz, memang langkah rezeki betul-betul Allah Ta'ala, tapi bayangannya pun nggak ada. Nah itulah kau bilang, saya bilang. Makanya kalau makin banyak bertanya, makin banyak dapat ilmu. Bayangannya pun nggak ada. Minta sama Allah Ta'ala bayangannya, saya bilang. Ya tunjukkanlah bayangannya siapa calon suamiku itu. Iseng-iseng buka Facebook, nampak di situ. Seorang laki-laki mencari istri. Udah, kawin deh sekarang. Nggak pacaran, datang bilang. Ya pun perempuan tuh siapa ngapa ngiler ya kan. Kok senyum Mas? Kok Syahrini tahu? Tahu? Kamu sama dia? Bingung deh. Saya mau, belum tentu dia mau. Bukan belum tentu, nggak mau dah. Dia bilang belum tentu. Kok payah sekali. Udah jujur kau orang itu, bagus lah. Saya pikir kau bilang nggak mau, kok nggak mau. Payah-payah kali Pak. Tahu juga sama Syahrini dong. Buya kan tahu deh soalnya. Nanti saya silah aja kita ya. Udah ada berarti kau ketawanya. Kemudian daripada itu ya katanya. Jika seorang syekh, nanti akan datang ceritanya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.